Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyushhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, segala puji, segala puja, segala pujian, segala pujaan, segala terima kasih dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dan alam semesta. Salawat dan salam kita junjungkan pada hadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ikhwan dan akhwat, selamat berjumpa kembali di kajian Islam dan Sunnah Nabi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan membahas mengenai penyakit hati dan penyembuhan. Bapak ibu sekalian, di dalam tubuh kita itu ada satu gumpalan daging yang bernama hati. Nah, hati inilah yang menjadi inti dasar, yang menjadi biji, sebagaimana halnya sebuah tanaman berawal dari buah dan buah memiliki biji. Ketika biji itu dirawat, diatur, dipelihara secara baik, disiram secara baik, maka biji itu akan ketika ditanam akan tumbuh. Biji itu akan tumbuh berkembang dan menjadi suatu pohon, dan pohon itu akan berbuah kembali. Begitulah hakikatnya hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih hadis, "Ala wa innal fil jasadil mukhatan fa ija fasadal jasadu kullu fa ija suluhat jasadu kullu ala fahiyal qalbi." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam diri hati manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh dan amal perbuatannya. Namun sebaliknya, bila segumpal daging itu baik, dirawat, maka akan baik pula seluruh amal perbuatan dan pribadi manusia tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan hati, segumpal daging, organ tubuh dalam diri kita sebagai manusia, hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, ikhwan dan akhwat, hati, organ tubuh satu-satunya, hati satu-satunya yang ada dalam tubuh kita itu harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita sirami, sebagai halnya kita merawat dan menyirami pohon atau tanaman. Hati yang kita miliki satu-satunya di dalam tubuh kita ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja, kapan saja, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, di mana saja. Hati itu harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara setiap saat, setiap waktu, dengan menjalankan semua perintah dan menjauhkan segala larangan. Hati yang kita miliki satu-satunya dalam tubuh kita ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara dengan menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menjaga sholat kita, sholat 5 waktu. Sebisa mungkin kita menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, di mana saja kita berada, baik di tempat kerja atau di luar, di rumah. Berpuasa setahun sekali di bulan Ramadan, atau menjalankan amalan-amalan sunnah seperti puasa Senin Kamis,
Hati yang kita miliki satu-satunya itu, dalam hati harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara dan membiasakan diri dengan amalan soleh, dengan berzikir setiap saat, menyebut kebesaran dan asma Allah. Kita harus berzikir, mengingat, mendekatkan diri dengan wirid di setiap saat, setiap waktu. Hati yang kita miliki satu-satunya ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita sirami, harus kita pelihara dari segala debu dan kotoran yang ada di sekitar kita. Hati yang kita miliki ini satu-satunya harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita sirami dengan amalan soleh, dengan beristighfar, dengan minta ampun, bertobat kepada Allah setiap saat, setiap waktu, di mana saja, di jalan, di pasar, di tempat kerja, di rumah. Jangan sampai kita membuang waktu yang ada setiap menit, setiap detik, setiap saat kita gunakan untuk beristighfar atau menyebut nama Allah, menyebut kebesaran asma Allah. Hati yang ada yang kita miliki satu-satunya itu harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara dengan melakukan amalan soleh secara rutin, secara konsisten, terus-menerus. Sembahyang tahajud misalnya setiap tengah malam, kita biasakan untuk sholat tahajud ketika kita bangun di tengah malam hari, ketika kita terbangun dari kesunyian malam, di tengah malam kita mau pergi ke WC atau ke toilet, jangan lupa dan biasakan untuk melakukan sholat tahajud secara rutin, secara terus-menerus setiap malam, secara berkesinambungan. Hati yang kita miliki satu-satunya ini harus kita rawat, harus kita pelihara dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merenung, dengan berpikir, dengan tafakur. Hati yang kita miliki satu-satunya ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara dengan salah satunya berziarah kubur, mengingat mati, mengingat kematian. Karena umur kita ini, usia kita ini cepat atau lambat akan berkurang. Manusia diciptakan di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini hanya sementara. Dan ajal kematian itu akan datang setiap saat, setiap waktu, mendadak, gak bisa ditunda. Dan itu rahasia Allah, misteri, dan kita tidak tahu. Nah, karena ajal kematian itu merupakan hal yang misteri, nah satu-satunya yang harus kita perhatikan adalah kita harus bersiap-siap setiap saat, karena ajal kematian itu akan datang setiap waktu, setiap saat secara mendadak, dan kita tidak tahu, tidak ada orang yang tahu. Karena itu kita harus waspada setiap saat, setiap waktu, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan berziarah kubur, dengan mengingat kematian. Berapa banyak saudara, teman-teman kita, sanak famili yang sudah meninggalkan dunia ini. Ingat dengan orang tua kita, bapak ibu kita yang sudah meninggalkan alam dunia ini. Ketika kita mengingat betapa cepatnya kehidupan dunia ini, kadang kita tidak menyangka ada teman dekat, saudara dekat yang masih muda, belia, yang masih kelihatannya sehat, tapi tiba-tiba sudah diberitakan meninggal. Apapun sebabnya, mungkin karena stroke, karena serangan jantung, karena kanker. Hati yang kita miliki satu-satunya ini harus kita rawat, harus kita jaga dengan banyak belajar, banyak menuntut ilmu, talabul ilmi, banyak membaca Al-Quran. Tinggalkan hal-hal yang gak berguna, kebiasaan yang gak berguna. Hati yang kita miliki yang ada dalam tubuh kita ini harus kita rawat, kita jaga, kita siram dengan melakukan hijrah. Hati yang kita miliki dalam tubuh kita ini harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita sirami dengan mencari kesibukan, hal-hal yang positif. Isi waktu luang yang senggang dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Tinggalkan kegiatan yang gak berguna, seperti dengerin lagu atau nonton film yang tidak bermanfaat, yang tidak islami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, ketahuilah bahwa
badan kita ini terdiri dari dua unsur. Jadi ada jasmani dan ada rohani gitu. Nah, badan kita ini secara fisik, secara jasmani, dan orang itu kebanyakan manusia hanya terfokus, hanya konsentrasi. Mereka hanya memperhatikan badan kita secara fisik, aspek-aspek secara fisik jasmani. Orang ini umumnya kaum wanita ini. Kita kebanyakan, atau kaum wanita ini kebanyakan, kita sering sekali terfokus atau dandan memperhatikan jasmani tubuh kita nih. Kita bersolek, dandan, berias diri, kadang ke salon atau ke tempat fitness biar badan kita kelihatan langsing, atau biar kelihatan awet muda. Kita terlalu fokus memperhatikan sisi-sisi fisik jasmani kita. Kita pergi ke salon, ada juga yang sampai operasi plastik, hidung yang kelihatannya pesek dibikin mancung. Kita merawat badan kita jasmani dengan mandi misalnya 2 kali atau 3 kali sehari dengan sabun, dengan sampo, digosok, merawat badan. Nah, itu badan kita ini sebenarnya cuma bungkus aja gitu. Ibaratnya seperti buah. Yang paling utama itu adalah biji dari buah itu gitu. Nah, buah apapun, dagingnya itu sebenarnya hanya kulit, tapi esensi dasar utama yang terpenting itu adalah biji dari buah tersebut. Nah, begitulah badan kita. Badan kita ini secara fisik, secara jasmani, kulit, tulang, dan daging. Tapi esensi dasar dan intinya adalah hati kita itu. Organ tubuh dalam tubuh kita itu hati. Nah, sebagaimana halnya kita seringkali merawat dan memperhatikan jasmani kita, kesehatan jasmani kita, kadang orang selalu berlebihan dan orang lupa untuk merawat, menjaga hati kita secara rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada video kajian Islam dan Sunnah Nabi kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam penyakit hati yang disebutkan dalam Al-Quran, dan pada saat bersamaan kita juga akan mengupas alternatif pengobatan dan penyembuhan dari penyakit hati tersebut, yang juga semuanya akan saya kutip dari Al-Quran. Nah, ini mungkin akan menjadi pokok bahasan yang lebar dan panjang. Nah, sekiranya nanti terlalu panjang akan saya potong dan akan saya teruskan, akan saya buat dalam beberapa bagian. Nah, ini untuk sementara akan saya kutip beberapa ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini dalam surat Asy-Syura, surat 26 ayat 88, yang berbunyi, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'allah biqalbis salim. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, pada hari di mana uang tidak akan berguna, tidak bermanfaat, apalagi anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam surat Az-Zumar 39 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fawailul lil qasyiyatil qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Maka mereka dalam kezoliman yang nyata, mereka dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'la, surat 87 ayat 14. Qad aflaha man tajaka fajaka rasma rabbihi fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu sholat. Dalam surat At-Takhabun, surat 64 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk pada hati. Nah, coba kita renungkan, kita perhatikan,
Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hati itu sangat ditekankan sekali. Hati itu sangat penting sekali dan sangat ditekankan, karena di situ biji esensi yang utama, dasar utama dari kehidupan karakter manusia. Selamat tidaknya kehidupan manusia di dunia ini ditentukan dari hatinya. Kalau hatinya tidak diberi petunjuk, maka dia akan hidup dalam kegelapan. Jadi hati ini yang akan memberi tunjuk. Jadi kalau kita renungi, kalau kita analisa, di situ tidak disebutkan akal pikiran atau otaknya umpamanya. Sebab begini ya, banyak sekali di dunia ini orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang jenius, tapi hatinya belum tentu terbuka gitu. Hatinya belum tentu mendapat petunjuk. Hatinya belum bisa aja tertutup gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Semesta itu, dia memberi petunjuk dalam hati seseorang gitu. Hati inilah yang menjadi navigasi, menjadi sopir, menjadi setir yang akan mengendalikan akal pikiran seseorang. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang pintar, cerdas, jenius, IQ-nya tinggi sekalipun, orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang musyrik, kan banyak mereka yang pintar, cerdas, jenius, bertitel, bergelar, tapi kalau hatinya tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka percuma, tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan mendapat petunjuk hidup. Seperti halnya orang yang berjalan di tengah kegelapan malam tanpa cahaya, tanpa sinar lampu penerang, akan nyasar dalam kehidupannya. Nah, begitulah pentingnya hati itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, sebagaimana yang kita lihat, yang kita alami di kehidupan sekarang ini, begitu banyak hal-hal dan fenomena baru yang kita tidak sangka. Banyak sekali pelanggaran, penyimpangan, banyak sekali kerusuhan, ketidakadilan, banyak konflik dari berbagai aspek. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang salah kelihatan benar, yang benar kelihatan salah. Hal-hal dan fenomena baru yang sering kita lihat di sosial media. Contoh seperti orang-orang yang berpendidikan, yang berstatus sosial tinggi, yang pernah mengenyam perguruan tinggi, yang pernah mondok atau pesantren, orang-orang yang dijuluki ustadz sekalipun, yang lancar berbahasa Arab, tapi tidak melepas kemungkinan orang bisa murtad, orang bisa menyimpang. Jadi artinya gelar pendidikan tinggi, ilmu, kecerdasan intelektual, hal itu tidak menjamin terjaganya hati manusia gitu. Itulah sebabnya tadi dalam ayat yang telah saya kutip, Allah itu menjaga hati seseorang supaya tetap dan mantap dalam petunjuk pedoman hidup. Jadi kalau orang pintar sekalipun, orang cerdas, lulusan perguruan tinggi, bertitel, bergelar apapun, kalau hatinya tertutup, hatinya condong, hatinya tertutup dengan kotoran dan debu, sepintar apapun, sebanyak gelar apapun, orang bisa saja murtad dan meninggalkan cahaya kebenaran Islam. Dan ini fenomena terjadi di kehidupan sekarang ini. Itulah tadi betapa pentingnya untuk menjaga hati ini. Bahkan kita diperintahkan dalam sholat itu ya, kalau kita sujud dalam sholat, kita disunahkan dan diperintahkan untuk membaca doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kita diperintahkan untuk berdoa, untuk memohon dan meminta kepada Allah. Ya Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Semesta, ya Allah yang menguasai qalbu, yang menguasai hati ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha semesta, yang menguasai dan mengendalikan hati kita. Ya muqallibal qulub, hai sang maha pengendali hati ini. Qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya Allah, sang maha penguasa dan pengendali hati ini, tetapkan, mantapkan, tancapkan dan ikatkan, teguhkan hati ini di dalam agamamu, dalam kebenaran Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita diperintahkan untuk berdoa di setiap kali kita sujud waktu sembahyang, supaya hati kita itu tidak goyang, tidak terombang-ambing. Kita juga diperintahkan untuk berdoa, Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arna batila batilan warzuqna tinaba. Nah, ini di setiap sujud, di setiap sholat kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar hati kita itu dimantapkan, agar kita itu diberi cahaya, diberi visi, diberi kemantapan hati dan pikiran dalam hati kita dalam untuk menempuh perjalanan hidup dari hari ke hari. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus tadi doa yang yang barusan saja juga, Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arna batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu sebagai suatu jalan kebenaran hakiki, dan berilah aku untuk mengikuti, berilah aku kemampuan, kesanggupan untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut. Sebab hidup di tengah kehidupan dunia sekarang ini kadang orang sangat bingung, sangat terombang-ambing. Mungkin hari ini mereka beriman, besoknya mereka murtad atau kafir. Atau orang sudah mu'alaf, berapa bulan kemudian balik lagi kafir lagi. Itulah sebabnya kita disuruh berdoa, meminta petunjuk kepada Allah untuk menjaga hati kita ini supaya tidak goyang, supaya tidak terombang-ambing. Supaya kita mantap memahami kebenaran. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arna batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, Tuhanku, berilah, tunjukkanlah yang benar itu sebagai suatu kebenaran yang hakiki, dan berilah aku kemampuan, kesanggupan untuk mengikutinya. Doa lain juga yang harus kita baca waktu sujud itu, Rabbana a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku di dalam berzikir, dalam mengingat kebesaran-Mu. Rabbana a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah, bantulah aku di dalam mengingat, di dalam bersyukur, dan di dalam beribadah secara baik atau menyembah kepadamu. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita ketahui berkenaan dengan penyakit hati, dan ini baru sekedar pembukaan sebagai kata pengantar, karena akan banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita kutip berkenaan dengan penyakit hati, dan apa saja berbagai macam penyakit hati yang harus kita jauhi, dan berbagai alternatif pengobatan yang harus kita lakukan sebagai penyembuhan, sebagai panduan untuk menjaga, untuk merawat hati kita ini. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang beriman maupun yang belum beriman. Jadi pada dasarnya penyakit hati yang disebutkan dalam Al-Quran ini, penyakit hati yang berhubungan dengan spiritual atau penyakit rohani. Penyakit hati. Nah, penyakit hati di sini tentu saja pada dasarnya adalah semua hal yang mengarah ke kafiran, kekufuran, kemusyrikan, kefasikan. Orang-orang non-muslim, mereka yang tidak menerima kebenaran Islam, mereka yang tidak menerima kebenaran Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka kaum non-muslim yang tidak mempertuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Orang-orang non-muslim yang menyembah selain daripada Allah, menyembah ciptaan, menyembah makhluk, menyembah manusia, menyembah ciptaan. Nah, ini masuk dalam kategori penyakit hati, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, hatinya yang tertutup, yang tidak bersinar, yang tidak terbuka, yang tidak mau menerima kebenaran. Termasuk kategori penyakit hati juga orang-orang fasik yang suka dan mengumbar dosa dan maksiat. Orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu, dosa dan maksiat, baik itu nafsu fisik, nafsu jasmani, nafsu seksual birahi yang bukan pada tempatnya. Orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu, baik entah itu nafsu amarah, nafsu emosi, fanatisme, atau bahkan juga nafsu duniawi, materialis atau materialisme, mencintai itu kehidupan dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut dengan kematian. Nah, itu juga termasuk dalam kategori orang-orang yang mengidap penyakit hati dalam dirinya. Orang-orang yang suka mengumbar dosa dan maksiat, membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat, termasuk umpamanya orang-orang yang suka bermaksiat, yang suka ngerumpi atau bergunjing, suka ngomongin orang lain, suka menghasut, menghina, mengadu domba, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang iri dengki dalam hatinya, orang-orang yang berdouble standar atau bermuka dua, berwajah dua, orang-orang yang munafik. Nah, ini masuk dalam kategori penyakit hati. Termasuk juga orang-orang yang tidak jelas akidahnya. Mungkin saja orang tersebut bisa saja dia percaya dengan Islam atau mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi mereka tidak sholat, tidak sembahyang, tidak berpuasa, atau sering berbuat maksiat, berjudi, berzina, minum alkohol. Nah, itu semua pada dasarnya masuk dalam kategori penyakit hati tadi. Nah, jadi apapun kategori penyakit hati tersebut, baik mereka yang kufar, yang tergelimang dalam kekafiran, tidak menerima kebenaran Islam, ataupun orang muslim yang hanya muslim KTP, Islam KTP. Nah, kalau tadi sudah kita sebutkan secara garis besar penyakit hati, nah tentu saja ada alternatif penyembuhan dan obat yang perlu kita ketahui. Nah, semuanya nanti disebutkan dalam Al-Quran juga. Nah, aku semuanya yang beriman maupun yang belum, jadi semua hal bentuk pelanggaran hukum Tuhan, segala dosa maksiat dan kemunkaran, apapun bentuknya, segala hal yang melanggar hak Tuhan semesta alam. Karena pada dasarnya atau intinya, kalau kita di dunia ini ada istilah atau slogan hak asasi manusia, nah maka demikian pula halnya ada hak asasi Tuhan. Jadi hak Tuhan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah satu-satunya yang harus diakui, yang harus disembah sebagai Tuhan, Sang Maha Pencipta. Nah, ini harus dipahami oleh setiap manusia, karena tujuan hidup manusia adalah untuk menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan hidup manusia, tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, untuk bisa memahami tujuan hidup, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menyembah Allah secara baik dan benar, tentu dibutuhkan ilmu pengetahuan, dibutuhkan makrifat mengenal Allah. Ibarat peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana manusia bisa menjalankan
tujuan hidup sebagaimana mereka diciptakan kalau mereka sendiri tidak memahami Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, untuk bisa memahami Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, setiap manusia, setiap kita semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, menuntut ilmu secara baik dan benar. Itulah salah satu juga obat penawar dengan bertanya, menuntut ilmu, karena segala sesuatu ada dasar ilmunya. Nah, ini nanti kalau dikupas bisa panjang lebar juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kutip ayat dari Al-Quran surat 17, surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasarun, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian. Nah, jadi intinya Al-Quran diturunkan oleh Tuhan semesta alam sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai instruksi manual, dan sebagai obat penawar. Nah, ini kalau kita kupas, kita jabarkan secara mendetail satu persatu, nanti akan sangat panjang. Nah, jadi untuk garis besarnya, jadi nanti di bagian kedua kita akan melihat secara detail, secara terperinci segala penyakit hati dan alternatif obat dan penyembuhan. Nah, jadi demikian saja untuk sementara ini. Sekali lagi, buat bapak-bapak, ibu, saudaraku yang sudah beriman, silakan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Yang belum beriman, silakan Anda pertimbangkan untuk belajar, untuk meneliti, untuk membandingkan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Bila Anda belajar, bila Anda membandingkan, maka Anda akan memahami, Anda akan menyadari bahwa Islam adalah jalan yang terbaik, petunjuk dan pedoman hidup. Oke, jadi demikian untuk sementara waktu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman saudaraku yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk menyimak pokok bahasan ini, penyakit hati dan alternatif pengobatan dan penyembuhannya. Kita lanjutkan nanti di bagian kedua. Demikian saja, jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, share, dan komen yang baik-baik. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.